Ia lalu menjual semua harta warisan orang tuanya lalu membagikannya kepada orang miskin yang membutuhkan. Nggak sedikit juga loh yang mencoba PDKT bahkan nekat ngelamar ya guys. Ia didesak untuk melepaskan keyakinannya dan mempersembahkan korban di depan patung dewa Apollo. Detik itu juga gempa bumi mengguncang kota Roma. Tapi ternyata berjam-jam disiksa oleh para algojo, gadis itu tetap bertahan. Halo teman-teman semua, welcome back to Rock Riwayat Orang Kudus edisi 30 Januari. Hari ini kita akan membahas riwayat dari Santa Martina, martir dan pelindung ibu menyusui. Terima kasih kepada Kak Isaya yang sudah request ya, semoga Tuhan memberkati. Seperti biasa, sebelum kita mulai, silahkan share dulu video ini supaya semakin banyak orang dapat hidup kudus lewat teladan para santo santa. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai! Cerita berawal di kota Roma, Kekaisaran Romawi abad ketiga. Zaman itu, kekaisaran dipimpin oleh seorang kaisar bernama Alexander Severus, yang termasuk dalam salah satu kaisar Romawi penindas Kristen. Salah satu kebijakannya untuk menghilangkan kekristenan adalah memberi hadiah besar pada siapa saja yang menyerahkan atau memberikan informasi tentang keberadaan orang Kristen. Kebijakan ini sukses besar guys, karena mengundang banyak orang untuk memburu orang Kristen, sehingga kekristenan masuk dalam era penganiayaan Kaisar Alexander Severus. Di masa ini, hiduplah seorang perempuan Kristen muda bernama Martina. Anak tunggal dari mantan konsul yang terkenal di Roma ini hidup seorang diri karena kedua orang tuanya meninggal dunia ketika ia masih kecil. Martina sebagai seorang Kristen menghayati terus-menerus apa yang Yesus sabdakan. Hingga pada suatu titik ia tergerak untuk menjalankan dengan sungguh-sungguh apa yang Yesus sabdakan kepada seorang pemuda yang kaya. Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ia lalu menjual semua harta warisan orang tuanya lalu membagikannya kepada orang miskin yang membutuhkan. Dan ia sendiri hidup sederhana sebagai seorang warga biasa. Nah ternyata Martina bukan hanya memancarkan kecantikan rohani aja guys, tapi juga kecantikan fisik. Sehingga banyak pemuda bahkan om-om di kota itu yang meliriknya. Nggak sedikit juga loh yang mencoba PDKT bahkan nekat ngelamar ya guys. Namun sebagai seorang Kristen yang sangat mencintai Yesus, ia menyatakan dengan terus terang untuk mempersembahkan keperawanannya kepada Tuhan. Sayangnya, gak semua laki-laki yang mengejar Martina itu cukup dewasa guys ketika menerima penolakan. Sehingga ada yang sakit hati dan menaruh dendam padanya. Mereka yang sakit hati kemudian memanfaatkan peraturan kaisar untuk menjerat Martina sekaligus supaya mendapat hadiah. Ya istilahnya sekali dayung 2-3 pulau terlampaui guys. Begitu laporan diajukan, Martina langsung ditangkap dan dibawa ke pengadilan. Ia didesak untuk melepaskan keyakinannya dan mempersembahkan korban di depan patung dewa Apollo. Perawan yang suci itu kemudian berdoa kepada Tuhan memohon kekuatan karena ia tahu cepat atau lambat pasti akan menghadapi siksaan dan kematian yang sadis. Martina kemudian dengan penuh keberanian menolak perintah kaisar dan detik itu juga gempa bumi mengguncang kota Roma yang menyebabkan banyak bangunan runtuh, termasuk juga patung dewa Apollo guys. Kaisar yang melihat situasi kacau ini bukannya bertobat, tapi justru malah geram akan tindakan Martina, sehingga ia memerintahkan para algojo untuk menyiksa Martina sampai tewas. Tapi ternyata berjam-jam disiksa oleh para algojo, gadis itu tetap bertahan. Malah mereka yang menyiksa justru kelelahan guys. Martina dalam siksaannya terus memohon pengampunan Tuhan bagi para algojo. Sama seperti Yesus yang memohon pengampunan bagi orang-orang yang menyalibkannya guys. Pada akhirnya Martina diseret keluar kota dan dipenggal pada tahun 228. Kisah kemartirannya ini sebenarnya lebih bisa disebut sebagai legenda sih guys, karena bukti tertulisnya nggak banyak. Nah tapi terlepas itu legenda atau bukan, tentu kita tetap bisa dong mengambil intisari dari kisah kemartirannya. Menurutku hal yang paling menarik itu adalah ketika ia selesai berdoa lalu menolak kaisar dan terjadi gempa bumi. Wah itu sangat menakjubkan sih guys. Namun sayangnya respon kaisarnya ini yang mengecewakan. Kayak sebenarnya Tuhan tuh udah kasih tanda loh ke kaisar tentang kuasanya yang melebihi dewa-dewi mereka itu. Tapi kaisar menutup pikirannya dan hanya fokus pada ambisi dan kemarahannya aja guys.
Nah, pertanyaannya, kita ada di sisi mana nih? Santa Martina atau justru Kaisar Alexander Severus? Jangan-jangan di pikiran kita Santa Martina, tapi ternyata sifat kita justru seperti Kaisar guys, yang tertutup terhadap segala hal di luar dirinya. Bisa jadi kita secara nggak sadar jadi tim Kaisar. Misalnya ketika kita menolak kritik dan saran, menolak pendapat orang lain, memandang rendah bawahan, dan berfokus hanya pada diri sendiri. Oleh karena itu teman-teman, lewat legenda kemartirannya, mari kita memohon doa Santa Martina agar kita bisa menjadi pribadi yang meletakkan fokus pada Tuhan dan sesama, bukan pada diri sendiri. Santa Martina, doakanlah kami. Amin. Oke guys, jadi kisah Santa Martina seperti itu aja. Memang agak pendek sih hari ini. Tapi terima kasih sekali lagi ya untuk Kak Isaya. Nah, kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, teman-teman boleh like, subscribe, dan share untuk mendukung perkembangan channel ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton dan sampai jumpa di Rock edisi selanjutnya. Gule-gule!